menurut dugaan kalian, apa yang akan kuperlakukan untuk kalian. Kau lihat orang berbondong-bondong masuk agama Allah. Kode dan sinyal dari Allah, Nabi sudah dekat ajalnya akan tiba. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Al-Quran, Alhamdulillah kita kembali dipertemukan dalam menyelami rahasia Al-Quran. Sahabat Al-Quran, kita sudah masuk ke surah 110, surah An-Nasr, artinya adalah pertolongan. Ada 3 ayat di sini, kira-kira bagaimana kemudian makna yang bisa kita petik dari surah An-Nasr, pertolongan seperti apa kira-kira yang disampaikan begitu melalui surah An-Nasr ini. Langsung saja kita bahas bersama dengan Ustadz Zamakhsyari Hasbullah Thayyib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, ini kalau dilihat dari judulnya artinya adalah pertolongan begitu ya Ustadz. Pertolongan yang dimaksud ini pertolongan yang seperti apa Ustadz? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Saudari Widya dan seluruh sahabat Al-Qur'an, pertolongan di sini maknanya pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala dalam berbagai aspek dalam kehidupan kita. Nah, kita tahu Allah selalu membersamai para hambanya. Allah tahu apa yang kita buat. Tapi bagi hamba-hamba yang betul-betul bertakwa kepadanya, kemudian menjalankan apa-apa yang diperintahkannya, maka Allah memberikan satu level ya yang berbeda dari kebanyakan hamba yang lain. Itulah kebersamaan Allah, ma'iyatullah. Nah, kebersamaan Allah ini apa? Menjadikan Allah itu ketika kita dihadapkan dalam kesulitan, Allah kasih pertolongan. Ketika kita dihadapkan dengan masalah, Allah kasih jalan keluar. Ketika kita harus berhadapan dengan musuh di medan perang, Allah kuatkan kita. Nah, ini makna dari pertolongan Allah SWT. Nah, tentunya Allah pun nggak akan memberikan pertolongan kecuali bagi orang-orang yang telah memenuhi syaratnya. Nggak semua ditolong Allah. Allah hanya memberikan kepada yang sudah terpenuhi syarat. Apa syaratnya? Ya ayyuhalladzina amanu in tansurullah yansurkum. Kalau kau menolong agama Allah, Allah pun akan menolongmu. Nah, jadi orang-orang yang dalam hidupnya memanfaatkan segala karunia, kelebihan, nikmat yang Allah curahkan kepadanya untuk menolong agama Allah. Artinya dia ikut dalam dakwah Islam. Artinya dia belanjakan hartanya untuk membela orang-orang yang lemah, ya, membantu logistik dakwah Islam. Ini namanya membantu Allah. Allah pasti akan bantu dia. Nah, surah An-Nasr ini surah yang diturunkan kepada Rasulullah SAW di Madinah. Jadi ini walaupun pendek, tapi ini surah Madaniyah. Turun setelah Nabi hijrah. Tepatnya surah ini turun di tahun ke-8 Hijriyah. Di saat Rasulullah SAW membawa kurang lebih begitu banyak pasukan untuk membebaskan kota Mekah. Satu peristiwa bersejarah yang dikenal dengan istilah Fathu Mekah. Fathu Mekah. Nah, kita tahu Rasulullah terusir di tahun ke-13 kenabian. Hijrahlah Nabi ke Madinah. Hanya 8 tahun berselang, Nabi balik lagi ke Madinah sebagai pemenang. Dan ini siklus sunnatullah dalam kehidupan. Kadang-kadang seorang itu perlu berkorban sebelum mendapatkan pertolongan dan kemenangan. Gak mungkin percobaan pertama langsung menang. Tidak. Ya, selalu ada ujian dan cobaan. Ya, tantangan yang begitu berat. Nah, kalau kita melihat apa yang dilakukan Nabi dengan membawa 10.000 pasukan, dikuasai Mekah, dikumpulkan orang-orang yang 8 tahun sebelumnya. Mereka mau bunuh Nabi, mereka mau usir Nabi, mereka mau merendahkan Nabi dan menghinakannya, dikumpul semua di padang, ya, di kawasan Masjidil Haram. Nabi pun berpidato. Ma tadhunnuna anni fa'ilun bikum
kira-kira kata Rasulullah, menurut dugaan kalian, apa yang akan kuperlakukan untuk kalian? Di mana-mana, kalau pemenang sudah masuk dan orang-orang yang dulu menjahatinya itu sudah takluk, itu mudah saja. Tinggal si pemimpin ini kerahkan pasukan, bunuh mereka, habis, selesai. Tapi Rasulullah mengajak mereka dialog. Mereka belum mau masuk Islam, mereka masih benci sama Muhammad, tapi Muhammad nanya, kira-kira apa yang kalian kira keputusanku terhadap kalian? Semuanya berbicara memelas kasihan. Akhun karim, ibnu akhin karim, kau saudara kami yang mulia, anak saudara kami yang mulia. Mereka memelas kasihan supaya Nabi jangan mengeluarkan keputusan yang membahayakan nyawa mereka. Tapi apa kata Rasulullah? Di momen Nabi bisa membalas dendam satu persatu, di momen Nabi begitu kuat posisinya, justru Rasulullah berkata, idhabu fa antumut tulaqa. Bubar semuanya, aku sudah maafkan kalian. Nah, ini sebuah pemaafan, itulah kemenangan sebenarnya. Kemenangan bukan sekedar kita menaklukkan satu wilayah baru. Kemenangan bukan sekedar dapat uang banyak. Tapi kemenangan sebenarnya adalah ketika hati orang bisa kita kuasai. Itulah kemenangan. Ya. Untuk apa jadi penguasa tapi dalam hati orang, kapanlah kau jatuh? Nah, itu bukan kemenangan. Kenapa? Karena tak ada satupun hari berlalu orang maki si penguasa. Walaupun itu tak betul. Tapi itu bukan kemenangan. Kemenangan yang sebenarnya adalah ketika seorang itu memenangkan hati orang banyak. Dari yang sebelumnya jadi musuh, sekarang menjadi pendukung setia. Menjadi pengikutnya. Masuk Islam, berbondong-bondong masuk Islam. Kalau bukan karena kasih sayang dalam hati Nabi, memaafkan orang-orang yang dulu berbuat jahat kepadanya, apa mungkin orang masuk Islam begitu banyak? Enggak. Makanya Allah katakan, idza jaa nasrullahi wal fath. Ingatlah ketika datang pertolongan Allah untukmu Muhammad. Itu dibuktikan dengan dibebaskannya kota Mekah. Allah yang menolong. Ya, Allah yang membuat musuh takut kepadamu. Rasulullah itu punya sebuah keistimewaan diberikan oleh Allah. Apa itu? Nabi berkata, nusirtu birru'bi masirata sahrin. Aku sudah dimenangkan Allah menghadapi musuh. Lewat apa? Allah menanamkan ketakutan di hati musuh sebulan sebelum perang. Jadi kalau udah mau perang sama Nabi, musuh udah sebulan gak bisa tidur. Mana ya? Bahaya kali lewat Muhammad ini. Itu siapa yang membuat musuh gentar dan takut? Allah. Allah yang buat. Makanya ingatlah ketika datang pertolongan Allah. Jadi surah ini ingin ingatkan kita. Ingatkan kita. Ketika kau sukses, itu bukan karena kehebatanmu. Ketika kau banyak uang, bukan gara-gara kerja kerasmu. Tapi ingat, itu pertolongan Allah. Allah gak katakan di sini, idza ja'al fathu, ketika datang kemenangan. Tidak. Tapi idza ja'a nasrullahi wal fath. Ketika datang pertolongan Allah, dengan pertolongan Allah itulah kau menang. Berarti ingin diingatkan, kau bisa taklukkan Mekah Muhammad bukan gara-gara pasukanmu banyak, bukan gara-gara kau hebat, tapi karena Allah menurunkan pertolongannya. Itu yang perlu kita ingat. Kadang-kadang kan orang lupa ketika sukses seakan-akan Allah nggak ada andil di situ. Bang, kok hebat kali bisnisnya? Oh, pandai-pandailah sama customer. Tanya. Ya, Kak, kok cepat kali promosi di kantor ini? Pandai-pandailah sama personalia. Tanya. Ya, Pak, kok parah kali batuk TBC-nya? Tak tahulah, udah takdir Allah. Baru ingat Allah pas TBC. Pas banyak uang, karir meningkat, nggak ada. Nggak ingat Allah. Nah, di sini Allah ingatkan. Nah, apa bukti kebenangan yang sebenarnya? Wa ra'aitan nas yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Kau lihat orang berbondong-bondong masuk agama Allah.
Ini yang saya katakan tadi, kemenangan sebenarnya, kemenangan ketika kita memenangkan hati orang. Ya, itu kemenangan sebenarnya. Kalau kita menang, tapi orang nggak senang sama kita, itu nggak menang. Itu tak menang. Itu kemenangan semu. Karena kita menganggap diri kita menang, tapi orang tak suka sama kita. Ya, orang terus mencari, kapanlah kau tak tergelincir. Kan begitu kan? Tapi ketika orang lain sudah direbut hatinya, apa? Orang ini yang bela kita ketika tak ada kita. Orang ini yang meluruskan berita-berita yang menyimpang ketika nama baik kita dirusak. Nah, itu dia. Orang masuk Islam berbondong-bondong. Coba bayangkan. Amerika membawa kampanye perang melawan terorisme. Sekarang tak jarang banyak pemerintah ya mengangkat slogan perang melawan radikalisme. Sebenarnya yang dituju Islam juga. Ya, tapi dengan izin Allah. Waktu 11 September 2001, justru setelah WTC itu diklaim tabrak pesawat, buku paling laku buku tentang Islam. Jumlah gelombang orang masuk Islam setelah peristiwa WTC berkali-kali lipat sebelum peristiwa itu. Padahal menurut sebagian teori mengatakan itu rekayasa ingin menyudutkan Islam. Begitu juga. Ini orang takut-takuti dengan kata-kata apa? Tapi yang terjadi makin ramai orang ke masjid, makin ramai majlis taklim, makin takut-takuti dengan radikal indan itu. Justru tanpa disadari Islam masuk ke dalam hati kebanyakan orang. Dibakar Quran di Skandinavia, dibuat karikatur di Denmark. Tapi yang terjadi apa? Makin ramai orang. Makin ramai. Kenapa? Islam memenangkan hati. Dan itulah kemenangan yang sebenarnya. Ya. Kalau menang dengan militer, menang dengan uang, tapi kemudian orang hatinya tak dikuasai, maka bukan kemenangan yang sebenarnya. Rasulullah memaafkan musuh-musuhnya di saat Nabi mampu membalas satu persatu. Itulah alasan orang masuk Islam berbondong-bondong. Nah, maka dari itu pertanyaannya, Allah tutup fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Allah katakan, atas kemenangan ini, atas pertolongan Allah untuk umum Muhammad, maka Allah minta Nabi memperbanyak tasbih kepadanya. Pujilah Allah. Subhanallah. Alhamdulillah. Ya, kita puji Allah. Ya, kita puji Allah dengan bertasbih. Fasabbih bihamdi rabbika. Pujilah Tuhanmu dengan mengucapkan hamdalah. Ya, pujilah Tuhanmu dengan menyampaikan puji-pujian terbaik untuk Tuhanmu. Tapi jangan lupa, bukan hanya kita disuruh berterima kasih kepada Allah ketika sukses, tapi disuruh wastaghfir dan mohon ampun. Biasanya orang itu disuruh beristighfar ketika buat salah. Iya. Ngucap salah, istighfar kata orang kan, itu kan. Berbuat perbuatan yang salah, istighfar. Minta maaf. Di sini justru di momen kesuksesan, di momen kemenangan, Nabi disuruh beristighfar. Apa maknanya? Kebanyakan orang jatuh dan tergelincir justru di puncak kesuksesan. Kenapa? Pertama, terbentuk paradigma dan cara berpikir pada dirinya, ini kehebatanku ini karena hebatnya aku. Ini aku raih semua ini karena timku yang kuat, misalnya. Seakan-akan gak ada kaitan sama Allah. Makanya Allah katakan, istighfar kau Muhammad. Jangan sampai muncul sesuatu dalam hatimu yang menganggap, oh ini karena Muhammad ini makanya menang. Oh karena tim hebat semua. Tidak. Istighfar. Istighfar jangan sampai ada sedikit pun tergelincir hatimu menganggap
saham terbesar sahamku, bukan saham Allah. Nggak ada apa-apanya tuh pertolongan Allah tuh, karena kami juga itu. Tidak. Biasanya orang ribut tuh apa? Setelah kemenangan. Iya. Setelah kemenangan, barulah masing-masing mengklaim porsiku terhadap kemenangan ini paling besar. Kan begitu. Selalu orang ribut ketika menang. Ketika kalah, dari awal udah ribut. Ya, dari awal sudah ribut. Tapi kemenangan itu rusak teamwork, rusak kepaduan dan kesatuan yang sudah terjalin dengan baik. Kenapa? Mengklaim masing-masing, aku yang paling berjasa ini. Si fulan tuh mana ada? Aku yang buat dia begini, aku yang buat begitu. Menghindari itu bagaimana? Istighfar. Istighfar. Jadi bertasbih kepada Allah, memuji, mensyukuri nikmat kemenangan yang diraih. Tapi kemudian hati-hati, karena setiap kemenangan kadang-kadang justru melahirkan kesombongan. Maka dengan beristighfar, buanglah jauh-jauh kesombongan, supaya kemudian tidak menjadi awal kejatuhan dan kehancuran. Innahu kana tawwaba. Allah tuh maha menerima taubat. Walaupun terbersit dalam hatimu, ini karena hebatnya aku, ini karena hebatnya timku, Allah masih ampuni kalau kau cepat beristighfar kepadanya. Istighfar kunci mensetel, memperbaiki segala yang rusak dalam kehidupan. Allah tak jadi turunkan azab kalau kita masih senantiasa beristighfar. Tapi begitu buat salah, nggak pernah istighfar lagi, tunggulah tanggal mainnya. Jadi disinilah pentingnya istighfar itu. Kalau Nabi saja, manusia terbaik, kekasih Allah, sehari semalam beristighfar 70 sampai 100 kali. Gimana pula dengan kita? 3 kali baca astagfirullah aja, lama kali siapnya pun katanya. Ini kan bahaya, ya. Artinya apa? Di sini momen yang paling penting untuk kita muhasabah terhadap capaian-capaian yang telah kita raih. Ada sebuah cerita menarik berkaitan dengan surah ini. Setelah Rasulullah SAW wafat, waktu itu Umar bin Khattab jadi khalifah setelah wafatnya Rasul dan Abu Bakar. Dan Umar ini sangat sayang kepada sepupu Rasul yang usianya waktu itu masih sangat muda, namanya Ibnu Abbas. Ibnu Abbas ini ketika masih bayi didoakan Nabi supaya menjadi ahli tafsir Al-Quran. Makanya paling banyak riwayat tentang tafsir Al-Quran diriwayatkan dari Ibnu Abbas. Jadi waktu itu Umar bin Khattab bawa Ibnu Abbas ke majelis yang hanya dihadiri oleh sahabat senior. Begitu Umar bawa anak-anak ini, diprotes oleh yang lain. Ya, kami pun punya anak yang di rumah, tak kami bawa kemari. Untuk apa kau bawa anak-anak ini? Umar berkata, ini bukan sembarang anak-anak ini. Kata Umar, ini bukan sembarang anak-anak. Kemudian Umar ingin mengetes untuk menunjukkan kelebihan Ibnu Abbas dibandingkan sahabat yang lain. Umar berkata, apa yang kalian pahami dari firman Allah, "Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nas yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba." 3 ayat dijelaskan oleh para sahabat senior. Oh, itu cerita tentang dibebaskan kota Mekah. Nanti kalau sudah menang, banyak orang masuk Islam. Habis itu disuruh kita bertasbih. Oh, itu. Ya. Ibnu Abbas, kata Umar, apa yang kau pahami dari ayat ini? Apa yang kau pahami dari ayat ini? Ibnu Abbas, anak yang waktu itu usianya masih sangat belia, dia katakan, yang kupahami dari ayat ini, kode dan sinyal dari Allah, Nabi sudah dekat ajalnya akan tiba. Terkejut sahabat yang lain, loh, mana ada cerita Nabi wafat di sini? Dari mana kau dapatkan pemahaman itu? Ibnu Abbas berkata, iyalah, Allah bercerita Nabi menang. Orang masuk Islam,
berarti misi kerasulan sudah tuntas. Oke. Kalau misi sudah tuntas, ya berarti tinggal nunggu jemputan. Dan memang terbukti 2 tahun setelah turun surah ini, Rasulullah pun wafat. Nah, jadi ini menunjukkan kepada kita, kadang-kadang makna tersirat di balik ayat itu jauh lebih dalam daripada makna yang tersurat. Kalau yang tersurat semua bisa bahasa terjemahan. Tapi makna yang tersirat ini, disinilah orang-orang pilihan. Allah berikan, dibuka pintu hati, pintu pikiran, sehingga hadir sebuah makna yang tak pernah terbayangkan. Ya, saya itu mengisi kajian tafsir di Masjid Al-Jihad Abdullah Lubis, itu sudah hampir jalan 8 tahun. Setiap subuh Selasa pagi itu terkadang saya baca sebelum malam hari sebelum memberikan tausiah, tapi saya sendiri merasakan ada makna-makna baru yang baru saya terbesit di pikiran saya ketika menyampaikan. Dan begitu selesai, ya Allah, gak pernah aku bayangkan makna ini. Tapi ketika menyampaikan, seperti dibukakan makna-makna. Nah, kenapa perlu saya sampaikan ini? Ya, begitu juga sahabat Al-Quran. Tadabbur itu skill. Skill kita akan makin terasah ketika kita sudah terbiasa. Ya, pertama mungkin berat mentadabbur ini. Ya, apanya maknanya? Mau bawa kemana lagi? Tapi setelah kita terbiasa, setiap ayat, ya mungkin kalau ditopang oleh kemampuan pemahaman bahasa Arab yang baik, satu ayat itu mau cerita sampai 1 jam pun nggak habis maknanya. Begitulah kedalaman rahasia yang terkandung dalam ayat. Nah, kita berbahagia sudah hampir menjelang penutup. Betul. Ya, tentunya lewat program ini. Ya, ini tujuannya adalah memberikan kunci kepada para pemirsa sahabat Al-Quran yang kita harapkan ya dengan latihan-latihan tadabbur ini kita akan senantiasa terbiasa. Jangan hanya baca Quran mengharapkan berkah dan pahalanya. Oh, 1 huruf 10 kebaikan. Akhirnya ngitung-ngitung berapa yang dibaca. Ya, tapi yang lebih dari itu, ayat yang sudah ditadabburi, kita pahami, kita coba untuk praktikkan, rasakan, itu menjadi sebuah sensasi yang berbeda yang membuat kita akan ketagihan. Saya yakin, ya artinya begitu selesai, ya enak sekali lagi untuk dibaca dan Allah akan bukakan. Ya, makna baru akan terbuka seiring dengan makin bersihnya hati dan bersihnya pikiran. Karena Allah tidak akan membukakan ilmunya kepada orang-orang yang hatinya penuh dengan kebencian, maksiat hati dan lain sebagainya. Nah, demikian. Mungkin untuk tadabbur akan lebih mudah juga dengan diiringi membaca buku tafsir juga begitu Ustaz, atau gimana? Untuk tahap awal boleh baca tafsir yang nggak usah panjang dulu, tafsir yang pendek-pendek saja. Ya, tapi coba kaitkan makna ayat dengan pengalaman hidup kita. Kaitkan, ya, resapi pembelajaran apa dari ayat itu. Karena makna tadabbur adalah setelah memahami pesan ayat, tanya, di mana posisiku dari ayat ini? Di mana posisiku dari ayat ini? Jadi itu yang membedakan tadabbur dengan tafsir. Kalau tafsir sekedar menjelaskan makna yang sulit dipahami. Tapi tadabbur kita juga ajak orang menghayati ayat itu dalam perilaku sehari-hari. Makanya tiap orang mentadabburi akan muncul makna yang berbeda. Oke, baik. Nah, Ustadz, ini di ayat terakhir ya yang dijelaskan, maka bertasbihlah dengan memuji Tuhanmu. Tadi Ustadz sampaikan kan kita memang sebaiknya jangan hanya ketika kita susah, ketika kita gundah aja kita beristighfar begitu Ustadz ya. Gimana caranya biar kita bisa khusyuk Ustadz ketika kita berzikir? Kadang kan kita mungkin berzikir sambil nonton TV lah begitu. Itu kan membuat kita tidak fokus begitu untuk berzikir. Padahal kita berzikir itu sebagai bentuk pujian juga kepada Allah gitu. Kalau kita nggak fokus kan berarti nggak sampai gitu bentuk syukur kita. Gimana Ustadz? Ya. Bisa karena biasa. Semua perlu mujahadah, perlu pelatihan, perlu pengulangan. Ya, artinya untuk bisa mencapai ketenangan hati
ketika berzikir, ketika bertasbih. Pertama, ya tentunya awali pelatihan itu dengan berzikir di tempat yang sunyi. Ya, latihan pertama jangan langsung tepat mau berzikir di pasar, ada keyboard di situ. Katakan payah. Latihan dulu di tempat yang sunyi, yang memungkinkan kita bisa fokus. Tapi setelah pelatihan, ujungnya apa? Dimanapun berada, walaupun ya akan ada hiruk pikuk, suara yang begitu mengganggu, tapi kalau hati sudah terbiasa, dia akan mudah. Yang kedua, tentunya ini berzikir ini kan artinya kita ingat Allah. Mengingat Allah itu banyak bentuknya. Jangan hanya kita artikan berzikir hanya subhanallah, subhanallah, alhamdulillah, alhamdulillah. Tidak. Salat itu adalah zikir. Menghadiri majelis ilmu adalah zikir. Saling menasihati di antara dua sahabat, zikir. Ya, jadi ini juga betul-betul zikir yang memungkinkan. Nah, tapi tentunya zikir hati ini yang menutup pintu tipu daya setan. Kalau biasa, kalau orang latihan kadang-kadang satu hari kayak mana bisa 1000 kali, kadang sampai 10.000 kali. Nah ini kan harus dihitung juga. Akhirnya sibuklah lisannya mengucap zikir hingga lidah dan bibirnya terus basah sehingga tak sempat lagi disibukkan dengan yang lain-lain. Nah, makanya sebenarnya waktu kita kalau tak disibukkan dengan kebaikan, pasti otomatis akan disibukkan dengan kemaksiatan. Mengurangi maksiat gimana? Sibukkan dengan zikir, sibukkan dengan menghadiri majelis ilmu. Tak sempat artinya waktu itu untuk kita melenceng pikiran kepada hal-hal yang menjauhkan dari Allah. Tapi banyak waktu kosong, uang banyak, usia muda, ini merusak. Ya, tapi kalau kita ikut komunitas ini, ya ada ini dan itu pekerjaan yang membuat kita menyita banyak waktu kita, setidaknya itu mengalihkan kita dari hal-hal yang kebanyakan orang kenapa kena pakai narkoba dan sebagainya. Ini karena banyak waktu kosong. Waktu kosong. Kalau dia waktunya pun ya orang-orang yang bertakwa selalu orang yang produktif. Selalu produktif. Ya, tengoklah Rasulullah 24 jam sehari semalam sholatnya lebih banyak dari kita. Ya, walaupun demikian aktivitas Nabi pun lebih banyak dari kita semua. Bergerak sana kemari luar biasa Rasulullah itu. Kalau dihitung-hitung berapa lama lah Rasulullah tidur malam itu mungkin 3-4 jam saja. Karena hidupnya itu juga penuh dengan kegiatan semuanya. Bandingkan dengan kita sekarang. Satu sisi kadang-kadang kurangnya zikir menghilangkan keberkahan waktu. Pergi kita ke tempat kerja, ngobrol, ya banyak ngobrolnya dari kerjanya. Habis itu ya udah waktu pulang ini ya. Akhirnya tidak ada satupun capaian-capaian penting yang bisa kita raih. Itu yang nampaknya perlu untuk kita biasakan bertasbih, bertahmid, beristighfar. Ya, ini salah satu cara menjemput berkahnya waktu. Sehingga tetap 24 jam sama yang Allah berikan untuk semua manusia, tapi apa yang bisa kita isi dalam 24 jam itu, itulah yang membedakan antara orang sukses dengan orang gagal. Oke, baik. Semoga kita semua termasuk yang sukses begitu Amin. ya, tadi bersama dengan sahabat Al-Quran juga tentunya. Baik, sahabat Al-Quran, untuk surah An-Nasr sudah selesai. Banyak tentunya pelajaran yang bisa kita petik ya dari surah An-Nasr ini. Video aja kembali sahabat Al-Quran untuk like, komen, dan subscribe ke YouTube channel kita. Insya Allah kita kembali lagi di episode selanjutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.